Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari salah satu ciri-ciri isim, yaitu nama. Maka semua nama itu pasti isim. Nah, pada video kali ini InsyaAllah kita akan mempelajari ciri-ciri isim berikutnya, yaitu ta marbutah. Apa? Ta marbutah. Apa itu ta marbutah? Ta marbutah adalah ta yang ada di akhir perkataan, ditulis bulat atau simpul, mempunyai 2 titik di atasnya, ya. Jadi ciri-ciri yang sekarang ini kita cukup memperhatikan huruf terakhirnya, ya. Jika huruf terakhirnya itu adalah ta marbutah, ya, maka itu pasti isim. Oke, saya akan berikan beberapa contoh bahasa kita, perkataan kita yang kita pinjam dari bahasa Arab dan tentunya ada disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Oke, lafaz yang pertama adalah lafaz akhirah, ya, akhirah, atau yang biasa kita sebut dengan akhirat, akhirat, ya. Itu lafaz akhirah, huruf terakhirnya adalah ta yang bulat, ya. Ta yang bulat itulah yang kita sebut dengan ta marbutah. Jadi karena huruf terakhirnya itu adalah ta marbutah, maka akhirah itu adalah isim. Oke? Dan lafaz akhirah itu diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 115 kali, ya. Masya Allah, banyak sekali. Oke. Contoh yang kedua, lafaz fitnah. Ya, fitnah itu kalau kita perhatikan huruf terakhirnya juga ta marbutah, ya. Ta marbutah yang disambung, ya, dia bulat, ya, tapi ada ekornya menyambung, ya. Jadi karena huruf terakhirnya adalah ta marbutah, maka pasti itu juga adalah isim. Oke? Dan lafaz fitnah itu diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 34 kali. Sudah 2, ya. Akhirah, fitnah. Oke, sekarang contoh yang ketiga, terakhir lah, ya, yaitu lafaz solah. Biasa kan kita menggunakan lafaz solah, ya. Solat, ya, solat. Nah, lafaz solat itu huruf terakhirnya adalah ta marbutah, ya, bulat. Yang ditulis bulat ada 2 titik di atasnya, maka itu adalah isim, ya. Salat itu adalah isim karena huruf terakhirnya ta marbutah. Dan lafaz salat diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 78 kali. Oke, itulah dia ciri-ciri isim yang kedua. Apa tadi? Ta marbutah. Jadi setiap kita menjumpai kalimat di dalam Al-Quran yang huruf terakhirnya adalah ta marbutah, maka itu adalah isim. Dan tentunya masih banyak lagi lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, baik yang kita pakai dalam bahasa kita sehari-hari, yang huruf terakhirnya adalah ta marbutah, dan tentunya itu semuanya adalah isim. Contoh lain seperti taubat, yaitu taubat, huruf terakhirnya ta marbutah. Maksiat, ya, huruf terakhirnya juga adalah ta marbutah. Syafaat, ya, huruf terakhirnya juga adalah ta marbutah, dan lain-lain sebagainya. Banyak, ya. Cari nanti di dalam Al-Quran, ya, kalimat atau perkataan yang huruf terakhirnya ta marbutah, ya. Boleh silahkan tulis di komen nanti. Ini ada pada surah ini, nanti kita akan cek itu betul tidak huruf terakhirnya ta marbutah. Kalau ya huruf terakhirnya ta marbutah, maka itu pasti isim. Oke? Kemudian masuk kita kepada ciri-ciri isim yang ketiga. Ya.
cara mengenal isim yang ketiga juga kita fokus kepada huruf yang terakhir, tapi lebih kepada barisnya, yaitu apa? Tanwin. Ya, tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin adalah baris dua. Baris dua atas, atau baris dua bawah, atau baris dua depan. Ya, disebut dengan tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah. Jadi apabila perkataan itu bertanwin, maka pasti itu adalah isim. Oke, contohnya apa? Saya akan ambil dalam bahasa kita juga, ya, seperti biasa, karena kita belajar bahasa Arabnya adalah bahasa Arab Al-Quran dengan menggunakan perkataan-perkataan yang sudah kita pakai dalam bahasa kita sehari-hari. Oke, saya ambil beberapa contoh perkataan ini. Salah satunya adalah lafaz kitab, ya, kitab. Kitab terkadang dia akan dibaca kitabun, kitaban, kitabin. Ya, maka kitab karena huruf terakhirnya tadi bertanwin, maka itu adalah isim. Dan lafaz kitab itu diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 254 kali. Wah, Masya Allah, banyak sekali, ya. Oke, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah hak. Ya, hak. Kalau bahasa kitanya hak, ya, hak dan kewajiban. Oke, sorry ada yang lewat, ya. Oke, hak, ya, hakun boleh, atau haqqan, atau haqqin, ya, tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, maka itu adalah isim. Ya, jadi kalau kita jumpai kalimah yang huruf terakhirnya itu bertanwin, maka itu pasti isim. Ya, dan lafaz hak itu diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 247 kali, ya. Masya Allah, banyak sekali. Oke, saya akan berikan contoh yang terakhir, ya. Jadi setiap tanda, setiap ciri-ciri, saya rasa kita cukup memberi 3 contoh saja, ya. Selainnya nanti boleh cari sendiri, tulis di komen. Oke, contoh yang ketiga, saya akan ambil lafaz insan. Ya, insan. Ini kan insan bahasa kita, ya, bahasa biasa kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Insanun atau insanan atau insanin, ya, tanwin atas, tanwin depan, tanwin bawah, ya. Maka itu menunjukkan lafaz insan adalah isim, ya. Dan lafaz insan itu diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Oke? Jadi, saya buat kesimpulannya, semua perkataan yang bertanwin, sama ada tanwinnya tanwin depan, tanwin atas, atau tanwin bawah, maka itu semuanya adalah isim. Kecuali, ini dalam Al-Quran, oke, ini karena kita topiknya adalah Al-Quran. Kecuali pada 2 ayat atau 2 perkataan saja. Ya, catat, ambil catatannya, atau boleh buka langsung Al-Quran, ya, buka terus Al-Quran, tengok pada surah Yusuf, ya. Pada surah Yusuf ayat yang ke-32 halaman 239, ya. Ayat ke-32 halaman 239. Yang awal ayatnya itu qalat fadzalikunna, ya. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Sampai ujung ayatnya, ya, ujung ayatnya itu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Jadi yang kita ambil adalah lafaz wa la yakunan, ya, wa la yakunan. Di situ kalau kita tengok di dalam Al-Quran, lafaz la yakunan itu bertanwin, ya. Dan sebenarnya tanwin yang ada di situ itu bukan tanwin isim, ya. Itu tidak menunjukkan isim. Makanya saya sebut tadi kecuali, ya, kecuali pada surah Yusuf, yaitu pada lafaz la yakunan. Karena tanwin yang ada di situ itu menunjukkan nun taukid khafifah, ya, menunjukkan apa? Nun taukid khafifah. Sama juga pada surah Al-Alaq, ya. Ini tadi kan saya sebut ada 2 kali, ya, dua pengecualian, ya, satu pada surah Yusuf, kedua pada surah
Al-Alaq, ya, surah Al-Alaq ayat yang ke-15, halaman 597 kalau nggak salah ya. Halaman 597 yang lafaz ayatnya kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Lanasfa'an, ya, lanasfa'an. Itu kalau kita tengok di dalam Al-Qur'an, lanasfa'an itu ditulis bertanwin. Tapi itu bukan isim, ya. Kenapa? Karena tanwin yang ada di situ itu menunjukkan nun taukid khafifah, ya. Itu menunjukkan apa? Nun taukid khafifah. Jadi tadi saya sebutkan semua perkataan yang bertanwin maka itu adalah isim kecuali pada dua lafaz, yaitu layakunan dan lanasfa'an. Okey, yang dua perkataan ini bukan isim, tapi dua-duanya ini adalah fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' yang bersama dengan nun taukid khafifah. Jadi itulah dia dua ciri-ciri atau dua cara kita untuk mengenali isim, ya. Tadi yang pertama apa? Ta marbutah. Yang kedua tanwin, ya. Jadi ini semuanya pasti. Kalau ta marbutah pasti, ya. Kalau kita jumpai pasti dalam Al-Qur'an, setiap yang ta marbutah itu pasti isim. Kalau yang tanwin 99% lah, ya, kecuali yang dua kalimah itu tadi saja itu bukan isim. Jadi saya rasa pada video kali ini cukup ini saja. So kita perlu buat banyak-banyak latihan. Okey, ambil Al-Qur'an, tengok setiap perkataannya itu, ya. Kalau dia ada ta marbutah, kasih tanda ini isim. Kalau dia bertanwin, kasih tanda ini isim. Walaupun kita tidak tahu apa artinya, it's okay, tidak masalah. Karena kita masih tahap awal. Kita cari dulu ini isim, ini isim, ini isim. Kita kasih tanda, ya. Kalau nanti tidak yakin, boleh seperti biasa tulis di komen. Nanti kita akan cek betul nggak ini isim atau tidak. Kalau ingin tanya berapa jumlahnya juga dalam Al-Quran, nggak apa-apa, kita akan bantu juga nanti. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Banyak-banyak belajar, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ingat, karena belajar bahasa Arab itu sangatlah mudah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.